Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi-pagi luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, marilah kita membuka pelajaran dengan berdoa, dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Adik Farel, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Baik adik-adik, sebelum kita mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin menanyakan, apakah adik-adik siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Pak Guru. Baik, terima kasih. Sebelum kita juga melaksanakan pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin mengecek kehadiran adik-adik. Apakah pada hari ini hadir semua? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita hadir semua. Dan sebelum kita masuk ke inti pelajaran pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin Pak Guru tanyakan. Yang pertama, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, siapa yang memimpin umat Islam pada saat itu? Ayo, siapa? Khulafaur Rasyidin. Oke. Siapa saja yang termasuk pada Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq. Baru yang kedua? Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa? Yang terakhir siapa? Ali bin Abi Thalib. Baik adik-adik, pada hari ini kita akan belajar salah satu kontribusi dari salah satu Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di mana hari ini kita akan belajar tentang peran dan jasa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Baik, sebelum Pak Guru melanjutkan, Pak Guru akan menjelaskan tujuan pelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, 1. Peserta didik mampu meyakini kehidupan Abu Bakar As-Siddiq dengan baik. 2. Peserta didik mampu menganalisis kontribusi Khulafaur Rasyidin, yaitu khususnya yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dalam mengembangkan ajaran Islam dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelajah kisah keteladanan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq pada masa pemerintahannya. Dan yang terakhir, adik-adik, peserta didik mampu mendemonstrasikan contoh perilaku Abu Bakar As-Siddiq saat menjadi khalifah dengan baik. Baik, selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru akan memutarkan suatu video pembelajaran, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad dan sahabat Khulafaur Rasyidin. Mari kita tonton bersama.
beberapa seri, umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan dan ketidakpastian. Sebagian orang meragukan apakah mereka harus melanjutkan perjuangan Islam tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW. Maka beliau yang terpilih dari khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. 2. Menyusun dan menstandarkan Al-Quran. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau memberikan peran yang sangat penting dalam menentukan dan menuliskan Al-Quran. Setelah pertempuran di Yamamah, di mana banyak penghafal Al-Quran lepas gugur, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk menentukan Al-Quran dalam bentuk satu mushaf yang terstandarisasi. Meskipun awalnya Abu Bakar ragu karena tidak ada presiden untuk ini, akhirnya beliau pun setuju. 3. Membangun dan memperluas wilayah Islam. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar, umat Islam tidak hanya berhasil mempertahankan stabilitas internal, tetapi juga mulai mengembangkan wilayah kekuasaannya. Abu Bakar memulai ekspansi militer ke wilayah luar Jazirah Arab, termasuk ke wilayah Kekaisaran Bizantium dan Persia, yang akhirnya membuka jalan bagi penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia. 4. Teladan dalam ketaatan dan pengorbanan. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan kesederhanaannya, ketaatannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta pengorbanannya yang luar biasa dalam mendukung Islam. Dia juga mencari penyewaan atau kekuasaan pribadi, tetapi berfokus pada kesejahteraan umat Islam dan berkelanjutan perjuangan Islam itu sendiri. 5. Mempersatukan umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq berperan penting dalam menjaga persatuan umat Islam. Pada masa-masa awal kepemimpinannya, terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslim mengenai siapa yang seharusnya menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakar dengan kebijaksanaannya berhasil menenangkan keadaan dan meredakan potensi perpecahan umat pada saat itu. 6. Penyebaran ajaran Islam melalui dakwah dan pendidikan. Abu Bakar As-Siddiq juga sangat memperhatikan pentingnya dakwah dan pendidikan Islam. Beliau mendukung penyebaran ajaran Islam kepada umat Islam yang baru masuk Islam, serta berusaha agar mereka memahami wahyu yang diturunkan para sahabat yang telah menguasai ilmu agama. Selalu ditugaskan untuk mengajar dan menyebarkan pengetahuan agama ke daerah-daerah baru yang telah ditaklukkan oleh pasukan Islam. Demikian itulah dan kontribusi yang diberikan oleh Abu Bakar. Baik, terima kasih. Itulah video pembelajaran yang terkait dengan profil Abu Bakar dan apa saja kontribusi yang diberikan oleh beliau kepada umat Islam hingga saat ini. Baik, kita akan lanjut. Adik Farel, apakah bisa dibacanya Adik Farel? Adik Farel bisa dibaca? Bisa. Oke, silakan. Apa? Kontribusi adalah suatu bentuk sumbangan bantuan atau partisipasi yang diberikan oleh seorang atau kelompok untuk mendukung tercapainya suatu tujuan atau keberhasilan dalam suatu kegiatan, Proyek atau usaha. Berikan aplaus kepada Adik Farel. Baik, selanjutnya kita ke 6 kontribusi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini adalah satu kontribusi Abu Bakar, yaitu pertama menjaga stabilitas umat. Artinya menjaga stabilitas umat. Artinya di sini
Abu Bakar itu menjaga keamanan bagi umat Islam, di mana ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau menjaga keamanan supaya tidak ada yang menyerang umat Islam pada saat itu. Jadi beliau membentuk suatu pertahanan benteng untuk menjaga umat Islam dari serangan-serangan kafir Quraisy pada saat itu. Selanjutnya ia membangun dan memperluas wilayah Islam. Baru yang ketiga mempersatukan umat Islam. Yang keempat menyusun dan menstandarisasi Al-Quran. Yang kelima penyebaran ajaran Islam melalui dakwah. Dan yang terakhir yaitu menjadi tauladan bagi umat Islam. Baik, setelah kita menonton video tadi, Pak Guru akan membagikan kelompok menjadi dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Dan berhitung. Cara pembagian kelompok yaitu berhitung 1, 2, 1, 2 dan seterusnya 1, 2, 1, 2. Jadi untuk kelompok yang peserta didik atau anak adik-adik yang menyebutkan angka 1 itu akan dikelompokkan menjadi kelompok 1, dan yang menyebutkan kelompok 2 itu akan di kelompok 2. Dan setelah dibagikan, kelompok 1 berada di sebelah kanannya Pak Guru, kelompok 2 berada di sebelah kirinya Pak Guru. Oke, berhitung mulai. 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2. Baik, terima kasih kali-kali. Hitungan ketiga berdiri di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. 1, 2, 3. Silakan. Silakan kali-kali. Baik, ambil kursi lagi satu. Kali-kali, oke. Jadi untuk kelompok 1 siapa yang menjadi kerja keras? Ya, siapa nama adik? Oke, baik. Adik Arif menjadi ketua kelompok 1. Dan kelompok 2 siapa menjadi ketua kelompok? Siapa? Perkenalkan nama adik. Alfarel Saputra Jamat, yaitu yang menjadi ketua kelompok 2 yaitu Adik Farel. Oke, Pak Guru akan membagikan lembar kerja yaitu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan Pak Guru akan menampilkan soalnya di papan tulis atau di layar LCD. Baik, untuk kelompok 1 tulis nama-nama kelompok, lalu ada soalnya akan Pak Guru tampilkan. Dan untuk kelompok 2 tulis nama ketua kelompok dan nama-nama kelompok. Dan setelah ini Pak Guru beri waktu untuk mengerjakan itu 10 menit. Bisa 10 menit adik-adik? Ya. Oke. Kita mulai dari sekarang 10 menit untuk mengerjakan tugas. Ayo aktif saling membantu. Badir Febri silakan membantu. Baiklah. Baik, Guru akan menampilkan soalnya, silakan dikerjakan. Ini adik-adik soalnya ya. Yang pertama, siapa yang menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, apa saja kontribusi khulafaur rasyidin yang pertama itu tersebut? Kemudian yang ketiga, sebutkan salah satu langkah penting Abu Bakar As-Siddiq dalam mengembangkan ajaran Islam. Pak Guru beri waktu 10 menit kali untuk mengerjakan.
Berapa baru ini? Hidup. Sana apa soal? Ini soal. Adik-adik ini soalnya ya. 1, 2, 3. Iya. Silakan ditulis langsung jawab karena sudah soal sudah ada ditampilkan di LCD. Silakan tidak apa berembuk kita ribut tidak apa asal mengerjakan tugas jangan tersemati kelompok ya adik-adik. Tulis saja langsung jawabannya. Dan setelah tugas selesai, adik-adik perwakilan atau ketua kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi atau hasil dari tugas bersama kelompok akan dipaparkan di depan kelas. Waktu lagi 8 menit lagi ya adik-adik. Jangan diam, tidak apa-apa berdiskusi, buka mulutnya. Kira-kira ketua kelompok so di bagian apa? Tidak apa-apa. Kita ribut dalam belajar. Tidak apa-apa langsung jawab adik-adik. Asal soal kan sudah ditampilkan di depan di LCD. Di layar proyektor. Bantu adik. Bantu ketua kamu. Tidak ada sesuatu yang enam menit lagi. Ya. Dan standarisasi. Ya. Waktu 5 menit lagi. Bertanya jika ada kesulitan adik-adik ya, tidak usah takut.
Oke. Guru sudah. Oke, baik adik-adik. Alhamdulillah waktu telah selesai dan silakan kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang akan mempresentasikan. Kelompok Oke, karena kita ini karena kelompok 1 sudah mengambil tempat di sebelah, jadi kita presentasikan kelompok 2. Ayo, adik Farel maju ke depan, presentasikan di depan situ adik Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan Hasil hasil kerja kami. bagus. Nama ketua Alfarel S. Hajamatu. Nama anggota Wahyudin Kasan, Reja Damas, Sri Nur Ain Kasim, Febri Kohu. Yang pertama, siapa yang menjadi khalifah pertama ketika Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat? Jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. bagus, Abu Bakar As-Siddiq. Kita nanti uji bersama sebentar jawabannya. Nomor 2, apa saja kontribusi dari Khulafaur Rasyidin yang pertama? Memerangi nabi palsu, 1, 2, menjaga stabilitas persatuan umat, 3, membangun dan memperluas wilayah Islam, 4. menyusun dan menstandarisasi Al-Quran, Oke, 5. penyebaran ajaran Islam melalui dakwah, Baru yang terakhir. menjadi teladan dalam ketaatan. Bagus. Baru yang terakhir, yaitu sebutkan salah satu langkah penting Abu Bakar As-Siddiq dalam mengembangkan ajaran Islam Menyusun Al-Quran yang kita nikmati hingga saat ini. Bagus. Itulah diskusi Itulah diskusi dari kelompok. dari kelompok 2. Baik, berikan aplaus. Oke. Kita akan buktikan sebentar apakah jawabannya sudah benar atau sudah tepat nanti setelah pemaparan dari kelompok 1. Silakan untuk perkenalkan nama ketua kelompok, baru anggota dibacakan. Kalau tidak ada biasa saja langsung. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama anggota Kesia, Polane, Nur Alim Batalipu, Haikal Oliin, Silta Rahman. Ketua kelompok Muhammad Alvin Saputra. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, selanjutnya 2. Apa saja kontribusi Khulafaur Rasyidin yang pertama? Menjaga stabilitas Tas umat. Lanjut kedua. menjaga persatuan umat, Iya, lanjut. Yang ketiga, menyusun dan menstandarisasi apa? Al-Quran. Yang selanjutnya berdakwah, menyebarkan agama Islam, iya, yang terakhir adalah memerangi nabi nabi palsu. palsu. Oke, pertanyaan berikut yang terakhir. Sebutkan salah satu langkah penting Abu Bakar As-Siddiq dalam mengembangkan ajaran Islam. Menyusun kitab Al-Quran. Alhamdulillah. Itulah hasil diskusi dari kelompok. kelompok 1. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada adik. Baik, alhamdulillah telah sampailah kita ke presentasi kelompok.
Di kelompok 1 itu ada adik Arif yang telah memaparkan hasil diskusi mereka, dan kelompok 2 yaitu adik Farel dengan juga telah mewakili kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi mereka. Selanjutnya kami minta salah seorang peserta didik untuk menyimpulkan di depan keras kepada adik Farel agar kiranya dapat menyimpulkan jawaban yang telah dipresentasikan tadi. Kepada adik Farel kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Menyimpulkan menyimpulkan pelajaran materi pada hari ini. 1. Setelah mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, kami dapat menarik kesimpulan bahwa kontribusi Abu Bakar yang paling utama ada 6, yaitu 1. Menyusun Al-Quran, 2. Mempersatukan umat Islam, 3. Menjaga stabilitas keamanan, 4. Penyebaran ajaran Islam melalui dakwah, 5. Menjadi teladan alam dalam ketaatan, 6. Memperluas wilayah Islam dan menjadi tauladan bagi para sahabat lainnya, dan dapat kita ambil hikmahnya sebagai manusia yang menjadi tauladan bagi kita umat Islam. Alhamdulillah, adik Farel telah memberikan kesimpulan. Berikan aplaus. Terima kasih adik Farel telah menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Pak Guru sangat merasa senang bahwa ada beberapa peserta didik yang telah mampu untuk menguasai apa saja kontribusi Khulafaur Rasyidin dan siapa yang menggantikan Nabi ketika beliau wafat atau telah meninggalkan dunia ini. Dan selanjutnya, setelah kita mendengarkan kesimpulan dari saudara atau adik Farel, maka Pak Guru akan mengevaluasi apakah adik-adik setelah mempelajari ini, apakah kalian telah mengetahui, apakah kalian sudah mampu untuk mengetahui apa saja kontribusi umat. Apakah adik-adik sudah mampu untuk mengetahuinya? Ya. Sekali lagi Pak Guru tanya, apakah sudah mampu untuk mengetahuinya? Ya. Oke, selanjutnya, apakah kalian sudah mengetahui apa saja sikap tauladan Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Sekali lagi Pak Guru bertanya, apakah sudah mengetahui sikap keteladanan Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Baik, terima kasih adik-adik. Dan yang terakhir, apakah pada pembelajaran pada hari ini apakah menyenangkan atau tidak adik-adik? Menyenangkan. Baik, terima kasih kepada adik-adikku sayang. Selanjutnya, tindak lanjut setelah kita mempelajari materi ini adalah yang pertama. Yang pertama, Pak Guru mengajak kepada seluruh peserta didik untuk selalu ketika kita berada di rumah, apa dulu yang kita jaga pegang? HP. DP nama kata lain adalah gadget, kata lain adalah handphone. Handphone itu kira-kira termasuk di teknologi atau tidak? Termasuk. Kita harus memanfaatkan teknologi itu dengan cara apa? Membuka YouTube. Di YouTube itu banyak sekali kisah-kisah tentang Khulafaur Rasyidin adik-adik. Banyak sekali tentang Khulafaur Rasyidin. Yaitu kalau kita berada di rumah, alangkah baiknya kita kita harus membuka YouTube tentang Khulafaur Rasyidin. Tugas adik-adik di rumah yaitu kita Pak Guru memerintahkan untuk mencari tahu kontribusi selain yang 6 ini apa saja kontribusi oleh Abu Bakar. Di YouTube banyak sekali adik-adik ya. Dan insya Allah pekan depan kita akan masuk dengan materi yang sama, akan tetapi kita akan belajar lagi tentang materi kontribusi. Siapa hari pakai dua setelah Abu Bakar? Abu
Bakar setelah Bakar siapa? Umar bin apa? Umar bin Khattab. Kita akan mempelajari tentang apa saja kontribusi yang telah diberikan oleh Umar bin Khattab. Baik, setelah mempelajari ini adik-adik, Pak Guru menginginkan bahwa adik-adik itu sudah mengetahui pasti bagaimana tindak lanjut dari pembelajaran ini, yaitu bagaimana kontribusi Abu Bakar As-Siddiq. Dan Pak Guru akan menampilkan soal, dan masing-masing kali Pak Guru akan kasih lembar kerja untuk mengevaluasi seberapa besar pemahaman adik-adik tentang kontribusi Abu Bakar. Sudah semua adik-adik? Oke, selanjutnya Pak Guru akan menampilkan soal di papan tulis, yaitu soal ini untuk tugas individu yang Pak Guru yang telah Pak Guru bagikan. Cukup hanya menjawab A, B, dan C. Oke? Siapa saja yang menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Langsung jawaban A, B, C, atau D. Tulis nama di atas ya. Siapa yang menjadi khalifah pertama di muka bumi setelah wafatnya Oke. Nomor 2. Apa julukan Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal dengan kebenaran dan kejujurannya? Silakan dijawab. Langsung jawabannya adik-adik. Oke, nomor 3. Nomor 3, Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi teman Nabi saat hijrah ke Madinah. Siapakah yang menemani Nabi pada saat perjalanan hijrah pertama? Yang telah kita bahas bersama tadi, siapa itu? Pilih saja. Sudah? Nomor 4. Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan sifatnya yang sangat bijaksana dalam menghadapi masalah umat Islam. Apa yang menjadi kebijakan utama yang diambil Abu Bakar untuk menghadapi kaum murtad? Sudah dibacakan, sudah dipresentasikan oleh ketua masing-masing ketua kelompok. Ada di sini ini. Sudah?
Nomor 5. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada usia yang cukup tua, yaitu umur berapa? A. 45, B. 50, C. 60, D. 63. Tulis saja cuma A, B, C, atau D. Nomor selanjutnya, nomor 6. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Apa yang dia lakukan? A. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. B. Mendirikan masjid-masjid besar. C. Menulis hadis-hadis Nabi. D. Menyebarkan Islam ke luar Jazirah Arab. Nomor 6. A, B, C, atau D. Sudah? Nomor 7. Nomor 7. Salah satu langkah yang diambil oleh Abu Bakar untuk mempertahankan ajaran Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah apa? A. Menghentikan perang melawan kaum musyrikin. B. Memerintahkan perang melawan kelompok yang murtad. C. Menyusun kitab tafsir. D. Memperkenalkan syariat baru umat Islam. Soal nomor 7. Nomor 8. Abu Bakar memiliki peran penting dalam peristiwa perang Ridho. Apa tujuan utama dari perang Ridho itu? Tujuan utama dari perang Ridho yaitu apa tujuan utama dari perang Ridho? Apa tujuan utama dari perang Ridho? Apa tujuan utama dari perang Ridho? Oke. Oke. Selanjutnya nomor 9. Abu Bakar dikenal sebagai sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, salah satu peristiwa yang menunjukkan kedekatannya adalah A. Perang Badar. B. Hijrah ke Madinah. C. Perang Uhud. D. Perang Tabuk. Silakan dijawab adik-adik. Silakan dijawab. Baik. Nomor terakhir 10. Nomor 10. Abu Bakar juga berkontribusi dalam bidang pendidikan. Ia menugaskan beberapa sahabat untuk menyebarkan Islam di berbagai wilayah. Siapa yang dapat dipercaya untuk memimpin pasukan itu? Siapa? Ayo jawab. A. Umar. B. Ali. C. Usama bin Zaid. D. Abu Hurairah. Oke, sudah?
nama kan masing-masing? Oke. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya isi dulu. Tidak apa. Baik. Baik adik-adik, terima kasih. Setelah kita Pak Guru sudah memberikan tugas individu kepada para peserta didik atau adik-adik, hari ini alhamdulillah adik-adik telah mengisi, dan insya Allah jawaban ini akan atau hasil dari tugas ini akan Pak Guru informasikan setelah kita pertemuan pada pekan selanjutnya, yaitu pada minggu depan. Baik, dengan berakhirnya pekerjaan atau lembar kerja peserta didik atau adik-adik yang sudah ada di tangan sama Pak Guru, dengan melafazkan hamdalah pelajaran pada pagi hari ini kita tutup bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.